Teman-teman media sekalian, pada kesempatan ini saya didampingi oleh Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda. Kemudian saya juga didampingi Kepala BNPB yang diwakili oleh Pak Deputi Penanganan Darurat Mayor Jenderal Budi Irawan. Beliau waktu kecil teman saya, tapi sekarang beliau sibuk menjadi pejabat di BNPB. Kemudian saya juga didampingi oleh Pak Kapolres dan Pak Dandim Sidoarjo, dan juga ada teman-teman dari Badan SAR Nasional, ada Deputi SDM, kemudian dari BPBD juga ikut mendampingi. Pertama-tama, sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walaupun kita semua sedang berduka. Pada kesempatan ini, saya selaku Kepala Badan SAR Nasional, kalau dalam operasi SAR, saya selaku SC, SAR Koordinator, yang harusnya berada di kantor pusat Basarnas, yaitu di sana ada namanya BCC, Basarnas Command Center. Kenapa saya harus berada di kantor pusat? Karena operasi yang dilaksanakan Basarnas tidak hanya di satu titik ini. Present time ada 11 operasi yang sedang kita laksanakan. Mulai dari operasi laut, dari kapal yang tenggelam, sampai ada kondisi yang membahayakan manusia. Mulai dari manusia yang kejebur, sampai kadangkala juga manusia yang kemakan buaya juga. Jadi dalam pelaksanaan operasi yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional, sesuai dasar kita bisa menyelenggarakan bersinergi dengan kementerian, dengan lembaga yang terkait, baik itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu juga pada saat-saat tertentu kita bisa melaksanakan operasi bersama-sama dengan potensi SAR yang ada. Dan kita tahu potensi SAR yang luar biasa dari TNI, dari Polri. Begitu juga ada komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang luar biasa. Pada saat kita mengalami kedaruratan, disitulah ternyata sinergi antara Basarnas dengan seluruh potensi SAR luar biasa. Tapi pada saat-saat tertentu, Badan SAR Nasional juga bisa melaksanakan tugas operasi secara mandiri. Kemudian terkait dengan kita sama-sama tahu kejadian yang terjadi pada tanggal 29 September bertepatan dengan waktunya sholat, kita sama-sama mendengar bahwa terjadi kedaruratan, yaitu adanya bangunan yang runtuh di pondok pesantren Al-Qazini di sini, di mana pada saat itu anak-anak kita, para santri sedang melaksanakan sholat, dan diperkirakan bahwa luas area tempat sholat itu 140 jamaah lebih. Dan pada saat bangunan yang runtuh ini merupakan bangunan dengan 4 lantai, di mana tempat sholat lantai dasar ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 sedang dalam pembangunan. Sehingga pada saat pelaksanaan pengecoran terjadi kekuatan struktur yang mungkin tidak mampu menahan, sehingga terjadi kolaps yang kita sering namakan structure collapse. Dan pada saat itu, pada saat kita lihat bahwa reruntuhan ini benar-benar menyatu antara lantai 1, lantai 4 ini menyatu, sehingga kita bisa mendeklar waktu itu bahwa tipe reruntuhan sebenarnya pancake collapse. Sehingga yang saya sampaikan tadi,
Kira-kira dalam kurun waktu 25 menit pada saat Badan SAR Nasional mendapatkan informasi, kita di Badan SAR Nasional sana itu memiliki berbagai macam aplikasi. Mulai dari aplikasi yang terhubung langsung dengan International Search and Rescue, terhubung langsung dengan BNPB, BNKG, kita juga memiliki aplikasi yang dimana pada saat ada kejadian, kedaruratan, kita langsung di sana aplikasi itu membantu untuk melaksanakan bagaimana pola operasi yang kita laksanakan terhadap kondisi yang terjadi. Pada saat itu dari hasil assessment, makanya di sini langsung kita declare bahwa operasi akan kita gunakan mulai dari area A1, A2, A3, A4. Kemudian yang juga saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tentunya operasi yang kita laksanakan ini tidak hanya sekedar begitu ada kejadian terus kita kepingin cepat-cepat langsung berebut untuk menyelamatkan. Alhamdulillah pada hari pertama pas kejadian bahwa 91 personil mampu terselamatkan secara mandiri. Itu yang sama-sama kita, walaupun kita sangat sedih, kita bersyukur bahwa 91 personil bisa terselamatkan secara mandiri. Begitu Badan SAR Nasional beserta seluruh potensi SAR yang ada pada saat bergabung di sini, kita laksanakan assessment terhadap kondisi reruntuhan. Dan pada hari kedua, pada saat itu kita mendetek adanya 15 korban yang saat itu bisa kita selamatkan, namun 3 yang tidak terselamatkan. Kemudian dari hasil assessment berikutnya, kita mendetek 15 korban lagi. Di mana dari 15 korban ini, 7 waktu itu, 7 korban atau 7 titik memungkinkan bisa kita selamatkan. Sehingga dari situlah dengan struktur reruntuhan yang ada, kita melakukan assessment dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita membuat lubang dari bawah untuk ke atas. Kita cukup paham pada saat masyarakat kepingin bahwa korban ada di situ, banyak sarana prasarana yang sudah dihadirkan, terus kepingin untuk cepat-cepat bisa kita lakukan tindakan. Yang saya sampaikan bahwa pada saat kita melaksanakan operasi di BCC Badan saya bilang Basarnas Command Center, ini sebenarnya aplikasi ini terhubung langsung dengan yang saya bilang tadi Insarak. Sehingga apapun yang kita lakukan ini termonitor di internasional. Kebetulan di Asia ini sebenarnya hanya 3 negara yang tergabung dalam International Search and Rescue. Salah satunya adalah kita. Tentunya pada saat kita melihat kondisi yang terjadi seperti itu, kita lakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan mengacu dari Insarak Guidelines. Jadi kita tidak mungkin melakukan tindakan tanpa mengikuti aturan yang ada. Teori keselamatan bahwa kalau misalkan ada emergensi ambulan lewat, walaupun di situ ada presiden, tentunya ambulan yang mengalami emergensi itu yang mendapatkan prioritas utama. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan yang 7 korban ini. Tapi pada saat kita evakuasi, ternyata kita menyelamatkan 6. Saya ulang 5. 2 meninggal. Iya. Dan kita sama-sama monitor. Bahkan ada salah satu santri korban kita mungkin dalam kondisi yang seperti itu. Pada saat kita mampu membuat akses, kita bisa mensuplai. Tapi pengakuan yang bersangkutan bahwa dalam kondisi mimpi, dikasih minum, dikasih makanan. Di situ kita melakukan tindakan yang kita laksanakan. Kemudian berikutnya
akhirnya kita melaksanakan reassessment sampai 3 kali, dan kita meyakinkan bahwa tidak ada tanda-tanda korban yang terdetek masih dalam kondisi memungkinkan untuk diselamatkan dalam kondisi hidup. Sehingga dari situ, yang pada hari itu juga ternyata kejadian yang ada di tempat ini dinyatakan suatu kejadian yang luar biasa. Sehingga dari Bapak Presiden juga menginstruksikan kepada BNPB untuk melaksanakan tindakan bahwa kejadian di sini adalah masuk kategori bencana nasional. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa dalam pelaksanaan kerja BNPB pasti atas dasar undang-undang, dan juga Basarnas juga atas amanah undang-undang. Sehingga disitulah ada irisannya. Andai saja BNPB tidak hadir, bahwa operasi dari pertama kali kejadian sampai selesai operasi, seluruh unsur SAR pasti di bawah kendali Badan SAR Nasional. Tapi karena begitu BNPB hadir, unsur-unsur SAR yang terlibat, di mana di situ ada unsur rescue, di situ ada unsur pengamanan, ada unsur logistik, ada unsur psikologi, medis, DVI, sampai nanti rehabilitasi. Tentunya disitulah ada tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai tanggung jawab masing-masing. Di luar itu masih ada Menteri Sosial hadir di sini memberikan statement, Bapak Menteri PU, begitu juga beberapa pejabat tinggi negara yang lain. Ini adalah semuanya adalah wujud perhatian dari pemerintah pusat hadir di tempat ini. Kemudian sampai akhirnya pada saat kita seizin keluarga, kita melaksanakan operasi dengan menggunakan alat berat. Dan kita sama-sama monitor setiap harinya korban yang terselamatkan. Tadi saya sampaikan bahwa pada hari Rabu 1 Oktober kita bisa mengevakuasi 5 selamat, 2 meninggal. Kemudian sisanya dilanjutkan besok paginya. Kemudian sampai akhirnya 15 itu terevakuasi semuanya. Kemudian hari Kamis, karena itu baru dilaksanakan pengerahan alat-alat berat. Siang hari kita seizin keluarga, baru kita menggunakan alat berat. Yang saya sampaikan waktu itu bahwa alat berat yang kita gunakan adalah alat berat terpilih. Kendala yang kita hadapi, teman-teman media tahu bahwa yang pertama, akses kita untuk masuk terbatas. Sehingga tidak semua alat berat bisa masuk. Walaupun alat berat yang disiapkan oleh pemerintah daerah, kemudian baik itu pemerintah daerah provinsi maupun yang ada di kabupaten luar biasa. Dari teman-teman misalkan Angkatan Darat aja keren aja datang ke sini misalkan seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah akses sangat terbatas. Kemudian kita tidak mungkin melakukan tindakan gegabah. Tindakan yang kita lakukan tetap penuh dengan kehati-hatian. Sehingga alat berat yang kita gunakan adalah alat berat terpilih. Kenapa terpilih? Waktu itu sudah dideklar, kita juga didampingi oleh tenaga ahli Profesor Muji dari ITS untuk ikut membantu pekerjaan kita sebagai kepanjangan tangan pemerintah juga untuk meyakinkan kepada teman-teman media dan juga masyarakat bahwa struktur bangunan yang runtuh ternyata masih terkoneksi, masih existing terhadap bangunan-bangunan di sebelahnya. Sehingga yang kita lakukan untuk menjaga bahwa korban bisa kita evakuasi dalam kondisi utuh dan juga tidak berdampak terhadap bangunan sekitar, akhirnya kita laksanakan cut and pick up. Jadi kita potong dengan kemampuan kren yang kita miliki. Saya lanjutkan. Jadi saya sampaikan bahwa pada hari keempat kita memang baru mengerahkan, diawali dari permukaan lantai paling atas,
mulai dari kayu-kayu yang kita angkat. Teman-teman, saya lanjutkan ya. Kemudian berlanjut bahwa hari Jumat 3 Oktober 2025 kita bisa mengekstrikasi 9 korban meninggal dunia. Dan sejak hari itu kita sudah alirkan semuanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diserah terimakan ke tim DVI. Kemudian pada hari Sabtu 4 Oktober 2025, 12 korban yang telah terekstrikasi juga bisa kita evakuasi. Dan di 12 kantong ini ada 1 body part. Berikutnya pada hari Minggu 5 Oktober 2025, 27 korban bisa kita ekstrikasi dalam kondisi meninggal. Di dalamnya ada 4 body part. Terkait dengan body part, nanti mungkin kita bisa sharing. Kemudian hari ini, Senin 6 Oktober 2025, sampai barusan kita sama-sama tadi mendengar bahwa ada 11 korban yang juga bisa kita evakuasi dari hasil ekstrikasi. Ada 1 body part. Di mana korban terakhir tadi yang kita evakuasi di pukul 18.13. Dari rekapitulasi operasi SAR yang kita laksanakan, terakhir pukul 18.16, total korban yang terevakuasi sejumlah 168 orang. Di dalamnya ada 6 body part. Yang sudah dinyatakan meninggal dunia 64 orang dan selamat 104 orang. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman media bahwa kita mungkin tidak untuk memperdebatkan tentang body part. Karena mungkin semua yang mendeklar statement memiliki dasar tersendiri. Tapi saya ingin menyampaikan dasar dari
Badan SAR nasional yang tergabung di International Search and Rescue. Bahwa body part itu sebenarnya secara tidak langsung itu terbagi menjadi, dikatakan body kalau misalkan ada di pangkal paha sampai ke atas sampai ke leher. Tapi dikatakan part kalau itu misalkan potongan tangan, potongan kaki, potongan hanya kepala. Itu part. Bahkan kalau kita melaksanakan operasi, saya pernah melaksanakan operasi SAR terhadap pesawat Seal Air yang jatuh. Mungkin teman-teman media banyak yang masih kecil, karena saya waktu itu masih muda merasa. Jumlah korban lebih dari 300 orang. Ketemu potongan-potongan kulit daging tidak lebih dari 80 kilo. Dari situ setiap potongan yang kita dapat masuk di toples air raksa, dan itu bisa mewakili body yang setelah ditemukan. Jadi di situ sebenarnya, jadi saya mengharapkan teman-teman media untuk tidak memperdebatkan terkait dengan ini. Kemudian dari Badan SAR nasional tidak pernah mendeklir berapa jumlah korban. Yang kita deklir adalah pada saat terjadi gedung runtuh, kemudian dari dalam hal ini pondok pesantren tidak memberikan informasi, kita tidak pernah mendeklir. Yang kita lakukan adalah operasi yang kita laksanakan, setiap manusia yang terevakuasi itulah yang kita data. Jadi kalau misalkan ada informasi jumlah korban dari pengaduan itu tidak semuanya ke kita, sehingga kita tidak bisa itu menjadi dasar. Kalau pengaduan itu ke teman-teman yang ada di kepolisian, ya silakan disampaikan data dari kepolisian. Kalau misalkan data itu didapat dari informasi BNPB, tidak ada masalah. Yang jelas kita tidak untuk memperdebatkan masalah body part. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian berikutnya terkait dengan operasi yang kita laksanakan, saya selaku Kepala Badan SAR Nasional mengucapkan apresiasi terima kasih yang luar biasa kepada seluruh masyarakat yang tergabung dalam kegiatan evakuasi ini. Dimana kalau saya mencatat ada 65 instansi yang tergabung dengan jumlah personil yang tergabung sebenarnya awal 379. Bahkan kalau misalkan kita data, kemungkinan besar lebih dari itu. Iya. Jadi saya sampaikan dari 65 instansi yang terdaftar itu ada 379 personil. Dan setiap saat bisa berkembang. Karena semuanya pada saat ada kejadian yang terkait dengan kemanusiaan, disitulah budaya orang kita, orang Indonesia. Untuk melakukan upaya-upaya untuk bisa membantu. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa pada saat saya sampaikan tadi bahwa Badan SAR Nasional tidak pernah yang namanya mendeklir berapa jumlah korban. Tentunya acuan yang kita gunakan adalah lokasi kejadian. Saat ini teman-teman yang melaksanakan ekstrikasi, baik itu menggunakan alat berat, begitu juga ekstrikasi yang perorangan untuk mengangkat entah itu body part atau korban. Jadi kita nyatakan bahwa operasi ini selesai setelah tempat itu yakin semua mulai dari reruntuhan itu bisa kita pisahkan dan kita bisa mendetek semuanya. Bisa nanti selesai atau mungkin besok pagi atau besok siang. Dan pada saat itu kalau memang benar-benar bahwa lokasi sudah bisa kita clearkan, saat itu kita dari Badan SAR Nasional sudah bisa mendeklir bahwa operasi yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional bisa dinyatakan selesai.
bukan berarti kegiatan yang terkait dengan kejadian ini selesai. Karena di situ ada tindakan-tindakan lanjutan yang akan dilaksanakan mulai dari BNPB, kemungkinan ada kementerian-kementerian yang terkait yang juga ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai fungsinya. Jadi sekali lagi, ini adalah informasi yang saya sampaikan. Saya selaku Kepala Badan SAR Nasional dan juga bertanggung jawab penuh terhadap SAR Koordinator terhadap operasi yang dilaksanakan, menyampaikan informasi yang telah saya sampaikan. Jadi nantinya pada saat selesai kemungkinan tidak ada kita langsung menghadirkan terus kita memberikan broadcast yang mungkin luar biasa. Kecuali kalau memang kita melaksanakan operasi secara mandiri, tentunya kita akan undang unsur-unsur yang terlibat full tadi. Yang saya bilang mulai dari unsur rescue sampai unsur DVI, mungkin unsur pengamanan, unsur logistik semuanya. Tapi karena ini kegiatan berlanjut, operasi dilaksanakan secara sinergi dengan berbagai macam kementerian, lembaga, sehingga nanti untuk terkait operasi Badan SAR Nasional kita nyatakan selesai pada saat tempat kejadian kita yakinkan bahwa sudah dipastikan tidak ada korban. Saat ini operasi tetap kita laksanakan seperti yang teman-teman lihat, 24 jam kita laksanakan. Kemudian terkait dengan pemberitaan masyarakat yang dianggap bahwa kita lambat, apalagi kalau itu dari keluarga korban. Yang pertama, saya selaku Kepala Badan SAR Nasional sangat paham terhadap perasaan itu. Tapi operasi yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional bisa saya pertanggungjawabkan baik secara nasional maupun internasional. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media, dan yang saya bilang kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi, yang perlu disampaikan, kita selama ini salah satu partners dalam pelaksanaan kegiatan pasti teman-teman media. Dan dari teman-teman media inilah sebenarnya kita mendapatkan kekuatan moral terhadap pekerjaan yang kita laksanakan. Karena teman-teman rescue ini pada saat hari Kamis tidak mendapatkan temuan, kalau ada yang jeli melihat ekspresi mereka, lelah. Ekspresinya mereka seolah-olah guntai karena berhadapan dengan masyarakat yang menjadi keluarga. Bagaimana mereka memberikan tekanan yang seharusnya operasi ini ada unsur-unsur yang berperan, mulai dari unsur psikologi, ada unsur mungkin pengamanan, dan yang waktu hari pertama saja pada saat masyarakat kepingin menyerang masuk, kalau itu tidak terclear area, nggak mungkin kita bisa bekerja karena alat yang kita gunakan sangat ketergantungan, misalkan dengan misalkan suhu tubuh atau apa misalkan seperti. Jadi tidak benar kalau misalkan Basarnas melaksanakan tugas hanya menggunakan peralatan manual. Tidak. Badan SAR Nasional memiliki peralatan standar internasional yang setiap 5 tahun dikarensi oleh International Search and Rescue. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media. Mungkin sementara itu, nanti kalau misalkan ada interaksi, bagi saya tidak ada masalah apapun. Tapi kalau misalkan nanti sekiranya pertanyaan itu bukan menjadi job description dari Badan SAR Nasional, mohon maaf untuk tidak dipaksa saya untuk memberikan statement. Demikian teman-teman, selanjutnya saya persilakan kalau misalkan ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Alhamdulillah sudah jelas ini ya. Sebentar,
ada revisi di 1838. Satu body part kita evakuasi, sehingga total keseluruhan korban terevakuasi 169 orang. Di dalamnya ada 6 body part. Body part ini nanti akan dikonfirmasi oleh DVI. Bisa saja dari body part ini nanti bisa terkumpul, bisa juga ternyata memang ada korban lain yang benar-benar ini. Tapi insya Allah karena tempatnya jelas, lokasinya jelas, tempatnya di situ, tidak seperti kejadian yang pernah terjadi, misalkan adanya simpang siur, misalkan jumlah, misalkan kecelakaan laut, misalkan seperti itu, sehingga ketemu body part yang berbeda-beda, terus itu dikatakan ini mungkin beda kasusnya. Mudah-mudahan nanti dari DVI akan lebih mudah untuk meyakinkan bahwa body part ini mana yang tergabung, mana yang utuh. Saya persilakan. Saya sampaikan, kalau operasi itu dilaksanakan secara mandiri oleh Badan SAR Nasional, sebenarnya kita memiliki ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan SAR Nasional bahwa operasi normal dilaksanakan selama 7 hari. Itu kalau dilaksanakan secara mandiri. Pada saat operasi yang kita laksanakan ini sudah menjadi operasi khusus. Apalagi kementerian terlibat bahwa operasi ini akan dinyatakan selesai setelah tuntas. Artinya bisa saja Badan SAR Nasional selesai dari BNPB sampai ke rehabilitasi. Jadi yang saya sampaikan khusus untuk Badan SAR Nasional terkait dengan tugas search and rescue. Jadi mungkin itu. Nah, pada saat kita misalkan hari ini jam 3 tadi itu sebenarnya selesainya 7 hari. Karena kejadian hari Senin jam 15.30 sore. 15.00 ya kira-kira ya. Nah, harusnya tadi sore itulah pas 7 hari. Dan sudah dideklar tadi malam kalau Basarnas akan memperpanjang. Secara aturan perpanjangan bisa dilaksanakan per 3 hari, per 3 hari, per 3 hari. Tapi pada saat sebelum 3 hari kalau misalkan 100% sudah dinyatakan clear area terhadap korban atau pelaksanaan evakuasi, Badan SAR Nasional bisa mendeklir khusus untuk search and rescue dinyatakan selesai. Terkait dengan identitas korban, tentunya ada DVI. Dan pada saat DVI yang ada di Jawa Timur ini membutuhkan perbantuan, sampel DNA itu dikirim ke Jakarta. Jadi itu yang dilakukan bahwa pemerintah sangat serius terhadap kejadian yang terjadi pada saat ini, di mana dari BNPB pun sudah mendeklar bahwa kejadian ini terus terang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa karena jumlah korban selama di 2025 ini yang terbanyak memakan korban. Bagi Basarnas yang saya bilang, penyelamatan satu nyawa itu merupakan aset negara yang tidak bisa dihitung. Yang lain saya persilakan. Saya sampaikan bahwa proses pengangkatan material dilaksanakan secara live. Kendala yang dihadapi di lapangan, kalau terkait dengan kompetensi tim SAR yang melaksanakan tugas tim gabungan ini, tidak ada masalah. Begitu juga tentang sarana prasarana yang digunakan, saya pastikan tidak ada masalah. Yang menjadi kendala yang pertama, bahwa material yang reruntuhan ini masih ada yang terkoneksi atau existing terhadap bangunan di sebelah. Ini masih membutuhkan kehati-hatian dalam cutting terhadap struktur reruntuhan ini. Yang kedua,
space, mulai dari space untuk melakukan manuver dari peralatan ini kan terbatas. Jadi peralatan yang di situ hanya 2 alat berat yang dimainkan. Begitu juga pengangkutan dari material. Sebenarnya permasalahannya di situ, sehingga faktor kehati-hatian yang dilakukan inilah yang menjadi kendala. Jadi kalau saya pastikan 2 jam kita tidak dalam kontrak borongan. Tapi apa yang kita lakukan benar-benar misalkan begini. Kren kita memiliki kemampuan tidak lebih dari 5 ton. Bagaimana teman-teman di lapangan yang disupervisi oleh ahli Profesor Muji yang dari ITS ini untuk meyakinkan bahwa material ini yang di-cutting dan yang diangkat tidak lebih dari 5 ton. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, saya pastikan terukur. Dan mudah-mudahan tidak ada dari human error yang terjadi. Artinya kita tidak menginginkan adanya kesalahan perhitungan sehingga menimbulkan dampak yang tidak kita harapkan. Kalau kita mengikuti keluhan, memang saya akan pertaruhkan nyawa saya untuk menyelamatkan. Ada suara-suara seperti itu. Tapi kita ini sebenarnya punya ilmu. Gak mungkin kita seperti misalkan kamikaze atau apa. Jadi ilmu yang kita gunakan akan dipertanggungjawabkan. Baik secara moral maupun secara legal atau secara hukum. Dan itu pasti akan kita pertanggungjawabkan. Sama juga waktu kasus-kasus sebelumnya. Bagaimana jangankan ini kejadian yang luar biasa seperti ini. Satu orang warga negara asing aja sudah hubungan antar negara. Melibatkan kementerian Polkam segala untuk ikut campur. Jadi kita pastikan kita sangat berhati-hati, kita lakukan secara profesional, terukur dengan kompetensi yang dimiliki. Saya persilakan. Saya sampaikan sebenarnya tidak ada perpanjangan. Saya sampaikan tadi, normalnya kalau Basarnas melaksanakan operasi mandiri, nah, kalau operasi mandiri ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan SAR Nasional, yaitu operasi normalnya dilaksanakan 7 hari. Kalau dimungkinkan masih ada korban yang masih bisa diselamatkan, diperpanjang per 3 hari. Tapi karena ini kejadian yang luar biasa, kita yakinkan bahwa operasi ini akan dihentikan setelah benar-benar kita clear terhadap lokasi kejadian. Begitu, Mbak. Saya rasa clear. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman media sampaikan, sosialisasikan kepada khususnya masyarakat bahwa kehadiran kita di sini dalam ranah kita ingin melaksanakan operasi secepat-cepatnya. Mungkin demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Selesai.